Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis dimensi besaran fisika. Materi ini diperuntukkan bagi kalian yang saat ini duduk di kelas 10 program MIPA. Sebelumnya izinkan Bapak mengucapkan selamat kepada kalian yang telah diterima di SMA pilihan kalian, dan semoga di SMA ini kalian bisa lebih berprestasi lagi dan lebih berhasil lagi dalam menempuh pelajaran. Apa sebenarnya dimensi besaran dalam fisika itu atau besaran fisis? Bahwa dimensi suatu besaran adalah bagaimana suatu besaran fisis tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Maksudnya adalah bahwa dengan dimensi ini kita akan mengetahui besaran-besaran pokok apa saja yang menyusun suatu besaran pada besaran fisika. Sebelumnya marilah kita ingat kembali besaran-besaran dalam fisika, yaitu pada besaran pokok, dan saat ini kita akan menambahkan satu komponen lagi, yaitu pada dimensinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam fisika ada 7 besaran pokok, yaitu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Pada tayangan ini kalian bisa melihat bagaimana simbol besaran itu digunakan dan bagaimana satuan serta simbol satuannya. Ini sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari tentang pengertian besaran dalam fisika. Nah, yang akan kita tekankan di sini adalah tentang dimensinya. Kalian perhatikan di sini pada kolom paling kanan, ini menunjukkan dimensi besaran di dalam fisika, yaitu pada besaran pokok. Tolong dibedakan antara simbol dengan dimensi. Di sini ditunjukkan bahwa dimensi menggunakan huruf kapital. Sebagai contoh, kita lihat panjang, ini simbolnya adalah L, dan simbol dimensinya adalah L dengan menggunakan huruf kapital. Sedangkan pilihan untuk menggunakan tanda kurung siku ini adalah opsional. Biasanya di dalam penerapan jarang dipakai. Kemudian massa atau M simbolnya, di mana dia punya satuan dalam SI kilogram, dan simbol dimensinya adalah M kapital. Kalian bisa cermati contoh-contoh dimensi pada besaran pokok ini pada masing-masing besaran. Apa kegunaan dari kita menggunakan analisis dimensi ini? Pada dasarnya ada 3 fungsi penting analisis dimensi di dalam fisika. Yang pertama, analisis dimensi dapat kita gunakan untuk membuktikan kesetaraan 2 buah besaran di dalam fisika. Yang kedua adalah untuk membuktikan kebenaran sebuah persamaan atau rumus di dalam fisika. Dan yang ketiga adalah untuk menyatakan hubungan antar variabel pada suatu besaran dalam persamaan atau rumus di dalam besaran fisika. Sebelum kita melakukan analisis dimensi,
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam penggunaan analisis dimensi ini. Yang pertama adalah bahwa dalam suatu besaran, dimensi besaran pokok hanya boleh dituliskan sekali. Ini perlu kita perhatikan bahwa kita hanya boleh menulis suatu dimensi dari besaran pokok itu sekali dalam sebuah persamaan. Kemudian yang kedua, penulisan dimensi besaran tidak boleh menggunakan tanda pecahan atau bentuk akar, tetapi hanya boleh menggunakan tanda pangkat atau eksponen. Penerapannya nanti akan kita lihat di belakang ya. Kemudian yang ketiga, bahwa penulisan dimensi besaran tidak boleh didahului oleh suatu konstanta. Misalkan saja 2L atau 3L dan seterusnya. Dan yang terakhir, bahwa dalam penulisan dimensi besaran tidak boleh menggunakan simbol matematik seperti tambah, kurang, bagi, maupun kali. 4 hal ini yang perlu kita perhatikan sehingga nanti dalam kita melakukan analisis dimensi ini akan tepat. Marilah anak-anakku, kita akan menerapkan kegunaan dari analisis dimensi tadi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membuktikan kesetaraan dua buah besaran. Misalkan di sini pertanyaannya adalah bagaimana kita membuktikan kebenaran pernyataan bahwa besarnya usaha setara dengan perubahan energi kinetik dengan menggunakan analisis dimensi. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikannya? Pertama, kita lihat bahwa usaha ini rumusnya adalah W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Sementara energi kinetik itu dinyatakan sebagai setengah mv kuadrat, di mana M adalah massa dan V adalah kecepatan. Analisis dimensinya kita mulai dari usaha. Rumusnya W sama dengan F kali S, kemudian satuan F itu atau gaya itu adalah massa kali percepatan, sehingga kita bisa menulisnya sebagai M kali A kali S. Kalau kita lihat satuannya, M ini adalah satuan massa kilogram, A percepatan satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dan perpindahan satuannya adalah meter. Nah, di sini kita bisa melihatnya bahwa kilogram ini memiliki dimensi massa, simbolnya adalah M. Kemudian meter pada percepatan ini simbolnya adalah L. Mengapa? Karena dia memiliki dimensi panjang. Sedangkan sekon memiliki simbol dimensi T, dan ini perpindahan ya, satuannya meter, dia memiliki dimensi panjang atau L. Di sini tampak anak-anakku ada 2 kali kita menulis L. Di dalam ketentuan analisis dimensi ini tidak boleh dilakukan. Maka ini harus disederhanakan agar hanya tertulis sekali. Dengan demikian kita akan memperoleh dimensi dari besaran usaha adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Dari mana L kuadrat? Yaitu L kali L. Selanjutnya kita akan menganalisis pada energi kinetiknya. Energi kinetik dirumuskan sebagai setengah mv kuadrat. Ini kalau kita menuliskan satuannya, ya, satuan
M ini adalah massa, satuannya adalah kilogram, sedangkan V adalah kecepatan meter per sekon. Dan ini kita kuadratkan. Nah, sesuai ketentuan, kita tidak boleh menggunakan konstanta pada dimensi. Jadi setengah ini tidak boleh kita tuliskan di sini. Mari kita lihat, kilogram ini adalah dimensi massa, kemudian meter ini adalah dimensi panjang, dan sekon adalah dimensi waktu. Kalau ini kita kuadratkan, kita akan memperoleh bahwa dimensi energi kinetik itu adalah M L kuadrat T pangkat min 2. Sekarang mari kita tinjau di sini. Ternyata dimensi usaha dan dimensi energi kinetik adalah sama. Dari keadaan ini, maka kita bisa menyatakan bahwa adalah benar bahwa besarnya perubahan usaha itu akan setara dengan besarnya perubahan energi kinetik. Mudah bukan anak-anakku? Dan nanti kalian bisa mencoba untuk membuktikan hukum-hukum fisika yang lain. Mari anak-anakku, kita lanjutkan untuk membahas tentang kegunaan dari analisis dimensi ini pada contoh yang kedua, yaitu untuk membuktikan kebenaran rumus di dalam fisika. Sebagai contoh, kita diminta membuktikan persamaan ini secara fisis benar atau salah. Dinyatakan di sini Vt sama dengan V0 plus A kali T, di mana Vt adalah kecepatan sesaat, V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah selang waktu tempuh benda. Nah, bagaimana menganalisisnya? Kita lihat di ruas kiri, ini ada kecepatan sesaat atau Vt. Kecepatan dinyatakan dalam meter per sekon. Dimensinya akan tampak di sini. Meter memiliki dimensi panjang dan sekon memiliki dimensi waktu, sehingga bisa kita tuliskan sebagai L T pangkat min 1. Bagaimana dengan ruas kanan? Kita akan memperoleh yaitu V0 plus A kali T, di mana V0 itu adalah kecepatan awal, dia memiliki satuan meter per sekon. Kemudian A adalah percepatan, memiliki satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah selang waktu, memiliki kecepatan memiliki satuan sekon. Di sini kalau kita hitung secara matematis, kita akan dapatkan yaitu ms pangkat min 1 plus ms pangkat min 1. Di dalam ketentuan, kita tidak boleh menggunakan simbol matematik seperti ini, yaitu ms pangkat min 1 plus ms pangkat min 1. Maka kita melihat di sini, karena ini sama, maka kita menyederhanakannya menjadi ms pangkat min 1, sehingga dimensi dari besarannya ini kita dapatkan L T pangkat min 1. Mengapa kok tidak ditulis 2 LT pangkat min 1, anak-anak? Ya, ada ketentuan tadi bahwa kita tidak boleh menggunakan konstanta di depan ataupun di belakang satu dimensi, sehingga cukup LT pangkat min 1 untuk menggantikan ini. Nah, sekarang tampak di sini bahwa di ruas kiri Vt dimensinya adalah LT pangkat min 1, di ruas kanan V0 plus AT juga memiliki dimensi LT pangkat min 1. Apa yang bisa kita buktikan di sini? Ya, secara fisis persamaan ini adalah benar, bahwa Vt sama dengan V0 plus A kali T.
Selanjutnya contoh yang ketiga adalah untuk menentukan hubungan antar variabel pada besaran fisika. Contoh ketiga ini adalah cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menurunkan rumus pada suatu besaran fisika, di mana rumus itu merupakan hubungan antar variabel pada besaran-besaran yang digunakan. Sebagai contoh, dari suatu hasil percobaan menunjukkan bahwa periode ayunan atau T sebuah bandul dipengaruhi oleh panjang ayunan atau L dan percepatan gravitasi atau G. Jika satuan periode adalah sekon, kemudian panjang ayunan adalah meter, dan satuan percepatan gravitasi adalah meter per sekon kuadrat, kita diminta dengan menggunakan analisis dimensi untuk menyatakan periode dalam L dan G. Artinya kita akan merumuskan T ini dalam L dan G. Bagaimana langkahnya anak-anakku? Sebelumnya kita akan menyatakan secara umum sebagai suatu persamaan, yaitu T periode ini kita nyatakan sebagai K kali L pangkat A dan G pangkat B, di mana K ini adalah suatu konstanta yang nanti akan dicari pengaruhnya pada suatu percobaan. Selanjutnya kita akan menganalisis dimensinya. Mari kita lihat di sini. Kalau kita tuliskan, karena periode itu adalah memiliki dimensi waktu atau T, kemudian panjang L ini memiliki dimensi panjang atau L, dan percepatan gravitasi satuannya adalah meter per sekon kuadrat, dimensinya adalah LT pangkat min 2. Di mana ini dituliskan sebagai K L pangkat A kali LT pangkat min 2 pangkat B. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu pada dimensi T-nya. Kita tampak di sini. Di ruas kiri T-nya pangkatnya 1. Sedangkan di ruas kanan di sini adalah T pangkat min 2 pangkat B. Maka bisa kita tulis pangkatnya adalah min 2B. Dari hubungan ini kita akan bisa menentukan nilai dari B, yaitu sebesar min setengah. Selanjutnya pada dimensi L-nya, mari kita lihat. Di ruas kiri ini tidak mengandung komponen L, maka pangkatnya adalah 0. Sedangkan di ruas kanan adalah A dan B. Di sini L pangkat A dan L pangkat B. Kali ini kita kalikan, kita lihat pangkatnya adalah L pangkat A plus B. Maka di ruas kanan akan tampak A plus B. Dari substitusi B sama dengan min setengah, kita akan dapatkan di sini bahwa A sama dengan min setengah, atau 0 sama dengan A min setengah. Kita akan mendapatkan harga A-nya adalah setengah. Jadi di sini tampak kita punya nilai sekarang untuk A dan B, di mana A masing-masing adalah setengah dan B pangkat min setengah. Maka persamaan tadi bisa kita tuliskan sebagai T ada sama dengan K L pangkat setengah kali G pangkat min setengah. Pangkat setengah ini bentuk lainnya adalah akar, dan pangkat min setengah adalah seperakar kuadrat, bukan? Sehingga kalau kita tulis persamaan akhirnya nanti akan kita dapatkan bahwa besarnya T akan sama dengan suatu konstanta K
di mana K ini akan dicari kemudian dalam kaitannya pada hasil eksperimen. Akar L per D. Demikian anak-anakku, bagaimana kita menggunakan analisis dimensi di dalam fisika. Bapak kira Bapak cukupkan sekian dulu untuk pembahasan kita tentang analisis dimensi ini. Dan selanjutnya selamat belajar, tetap semangat. Pesan Bapak, tetaplah mentaati protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta hindari kerumunan dan selalu mengurangi mobilitas untuk hal-hal yang tidak penting. Kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir dan insya Allah kita akan segera dapat bertatap muka kembali di kelas untuk belajar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.